Ada sebuah gagasan ekonomi yang kuat, yang lama banget terkubur, tiba-tiba muncul lagi dalam kebijakan Indonesia sekarang. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas siapa sih otak di balik semua ini. Jadi ceritanya gini, di tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto itu meluncurkan sebuah rencana ekonomi yang, wah, berani banget. Pemerintahannya langsung bikin gebrakan besar. Mereka bentuk yang namanya Super Holding BUMN, semacam perusahaan induk raksasa gitu buat semua BUMN, plus ada program koperasi nasional yang skalanya masif. Tapi, nah ini yang paling menarik, semua kebijakan baru ini ternyata kayak gema dari ide-ide yang puluhan tahun lalu pernah diperjuangkan, dan bahkan ditolak mentah-mentah oleh ayahnya sendiri. Bayang nggak? Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa sih sosok di balik semua gagasan ini? Dan kenapa idenya yang dulu ditolak, sekarang malah relevan lagi? Oke, siap-siap ya. Kita akan selami kisah Sumitro Jojo Hadikusumo, salah satu arsitek ekonomi Indonesia yang paling berpengaruh, sekaligus paling kontroversial. Nah, untuk benar-benar ngerti pemikiran Sumitro, kita harus time travel dulu nih. Kita mundur ke masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, di mana ada pertarungan gagasan yang fundamental banget. Waktu itu, sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro meluncurkan sebuah program yang namanya Program Benteng. Tujuannya apa? Wah, ini ambisius banget. Merombak total struktur ekonomi peninggalan kolonial dari nol. Gebrakan ini langsung memicu perdebatan sengit yang legendaris loh. Lawannya, Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Mereka berdebat soal arah ekonomi negara ini mau dibawa kemana. Di satu sisi ada Sumitro yang bilang, ayo industrialisasi sekarang. Sementara Syafruddin berpendapat, tunggu dulu, kita fokus ke pertanian aja. Sumitro itu ngotot banget. Dia bilang, struktur kolonial ini menghambat kemajuan kita. Kita harus bangun sumber-sumber ekonomi baru. Jadi buat dia, industrialisasi itu bukan pilihan, tapi satu-satunya jalan menuju kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya. Oke, dari semangat industrialisasi ini, kita lihat gimana pemikiran Sumitro berkembang jadi sebuah proposal yang paling dia perjuangkan dengan gigih. Visinya adalah menciptakan semacam senjata finansial untuk rakyat biasa. Misi utamanya Sumitro itu simpel sebetulnya. Dia mau menciptakan kekuatan penyeimbang. Soalnya dia lihat ekonomi kita ini timpang banget, didominasi oleh konglomerat-konglomerat raksasa. Menurut dia, satu-satunya cara buat benerin ini, dia dengan memberdayakan pemain-pemain kecil dari bawah ke atas. Terus gimana caranya? Nah, ini dia gagasannya yang revolusioner. Dia usul bikin investment trust nasional. Jadi, dana dari laba BUMN dikumpulin, terus disalurin ke sebuah lembaga khusus buat bantu koperasi. Koperasi ini nantinya bisa dapat pelatihan, kredit, bahkan bisa ikut beli saham perusahaan-perusahaan besar. Keren kan idenya? Biar rakyat kecil juga punya kue ekonomi nasional. Sayangnya, idenya ini ditolak mentah-mentah. Berkali-kali. Alasannya? Kata pemerintah waktu itu cuma, belum waktunya. Gitu aja, tanpa penjelasan detail. Bisa dibayangin kan gimana frustrasinya Sumitro sepanjang era 90-an? Dan disinilah letak ironisnya. Saat ide Sumitro diabaikan di negeri sendiri, negara tetangga kita, Malaysia, justru sudah menjalankan model yang mirip banget. Mereka bikin Permodalan Nasional Berhad atau PNB, dan itu sukses besar meningkatkan partisipasi ekonomi warganya. Sumitro sampai menunjuk ini sebagai bukti kalau gagasannya itu sangat mungkin berhasil. Nah, yang perlu kita tahu juga, Sumitro ini bukan tipe yes man. Walaupun dia bagian dari pemerintahan Orde Barunya Presiden Soeharto, dia terkenal punya prinsip yang kuat. Dia nggak takut sama sekali buat ngomong apa adanya ke penguasa. Dia bahkan pernah bentrok loh dengan tokoh-tokoh super kuat, sampai sekelas ibu negara Tien Soeharto dan jenderal-jenderal militer. Masalahnya biasanya soal upaya-upaya monopoli atau bagi-bagi kue proyek ke pengusaha yang dekat sama kekuasaan. Dia pernah bilang, saya sama Soekarno atau Aidit aja nggak takut. Masa sama Sebjono saya takut? Keras banget kan? Jadi, intinya, Sumitro ini adalah kritikus dari dalam. Dia vokal banget menentang praktik kronisme, ekonomi perizinan yang bikin biaya tinggi, dan proteksionisme yang menurutnya salah sasaran. Dia lihat semua itu merusak sistem dan menghambat pembangunan Indonesia. Nah, semua cerita ini membawa kita kembali ke titik awal. Kembali ke kebijakan-kebijakan yang sedang ramai dibicarakan hari ini. Kalau kita bandingkan, emang sih kebijakan sekarang kelihatannya terinspirasi dari Sumitro. Tapi, ada satu perbedaan yang fundamental banget. Visi Sumitro itu tujuannya memberdayakan rakyat dari bawah ke atas lewat koperasi. Sementara, kebijakan modern ini kelihatannya lebih fokus buat mendanai proyek-proyek strategis negara dari atas ke bawah. Beda kan pendekatannya? Ini benar-benar inti dari keyakinan Sumitro. Dia punya analogi yang keren banget. Dia bilang, gimana mau ada pertarungan bebas?
Ini sama aja kayak mengadu petinju kelas kampung Wongso Suseno melawan Muhammad Ali. Artinya, nggak akan ada pertarungan yang adil kalau arenanya nggak diseimbangkan dulu untuk si pemain kecil. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang cukup provokatif ya. Apakah kebangkitan gagasan Sumitro ini benar-benar perwujudan dari warisan semangatnya? Atau jangan-jangan cuma gemanya aja, cuma namanya aja yang dipakai? Apakah semangat perjuangannya untuk keadilan ekonomi itu benar-benar diteruskan? Atau hanya cetak birunya saja yang tersisa? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.